partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Jadi ini bukan sekedar sengketa pemilu, tetapi menyangkut keseluruhan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini. Di titik inilah yang membuat orang perlu mengetahui apakah langkah-langkah presiden selama proses penyelenggaraan pemilu dari tahap di hulu hingga di hilirnya penuh dengan cacat dan noda kecurangan. Dan itu juga baik bagi presiden kan untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang dituduhkan kepadanya. Pemirsa, mengapa realisasi hak angket pemilu curang begitu memakan waktu? Dan apalagi yang ditunggu para parpol pengusung? Kami akan membahasnya bersama dengan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman, serta pengamat politik Ali Rifan. Selamat pagi Pak Taslim, Bang Habib, dan juga Mas Ali. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Taslim terlebih dahulu. Pak Taslim, wacana hak angket ini sudah nyaring bunyinya beberapa waktu belakangan ini, tapi banyak yang menilai seperti melempem begitu. Nah, kalau dari Partai Koalisi Perubahan sendiri dan juga mungkin dari kubu 03, bagaimana sebenarnya ini? Pertanyaan publiknya adalah sebenarnya jadi apa enggak sih sebenarnya Pak Taslim? Ya, saya mau bicara dari sisi 01 ya. Sudah ada pertemuan dua kali pucuk pimpinan. Yang pertama sekjen-sekjen. Saya waktu itu menginisiasi pertemuan dengan sekjen PKS dan PKB dan kita sudah menyatakan siap untuk bersama-sama PDIP. Mengapa mesti bersama-sama dengan PDIP? Ini pada akhirnya nanti kan berujung di paripurna. Di paripurna mau tidak mau, suka tidak suka, hitung-hitungan suara. Kemudian keesokan harinya ketua-ketua umum partai dipimpin oleh Pak Surya dalam sebuah acara di Wisma Nusantara. Nah, posisi kita masih tetap seperti itu. Kita dalam rangka mempersiapkan berkas-berkas dan seterusnya. Kalau 01 itu berkasnya sudah jadi. Sudah jadi semua. Administrasi di fraksi. Hari ini Ketua Fraksi Nasdem, Bapak Robert Rowe, bertemu dengan Pak Surya Paloh sekitar jam 2-an untuk menindaklanjuti itu. Baik. Yang sebenarnya kita ingin lebih cepat lagi yang bagaimana merealisasikan pernyataan Pak Arya Bima dari PDIP kemarin. Oke, artinya ini masih menunggu langkah dari PDIP begitu Pak Taslim? Ya, jadi kalau kita sudah siap termasuk daftar nama yang akan mengajukan. Itu kan 25 orang lebih dari satu fraksi. Kalau hanya sekedar itu kita bisa. Tetapi nanti kita akan mentok di paripurna. Oleh karena itu kita ingin kepastian bersama-sama dengan PDIP. Nah, teman-teman PDIP sebagai partai besar pasti juga sedang mempersiapkan itu. Jadi kita mesti bersabar. Memang ini butuh waktu. Kan baru kemarin juga masa sidang. Interupsi kemarin itu hanya sekedar penegasan. Nasdem tidak ikut interupsi karena Nasdem sudah menginisiasi dua pertemuan pimpinan pucuk pimpinan partai. Jadi kita tunggu saja, ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira demikian. Tapi kan ini waktu masa kerja parlemen hanya tinggal sampai Oktober. Apakah tidak kemudian terburu-buru begitu nanti Pak Taslim? Kalau parlemen itu, kalau Pak Habib kan biasa kerja dari pagi sampai malam di hotel, di mana-mana. DPR itu kan fleksibel. Mereka kan bukan seperti pegawai. Bukan seperti pegawai yang ada jam kerjanya. Kalau ada niat, pasti bisa terlaksana. Kami yakin itu. Baik, sekarang saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, ada wacana untuk hak angket. Kemarin juga sudah ada rapat paripurna dan ada
sejumlah anggota fraksi dari PKB, PKS dan juga PDIP menyampaikan lewat interupsi. Yang menarik adalah ketika dari PKB Luluk Nur Hidayat bilang pemilu 2024 ini brutal. Sementara parpol-parpol pendukung 02 mengatakan menolak hak angket. Apakah Anda melihat memang pemilu ini tidak sebrutal itu, tidak sebrutal yang disampaikan sehingga memang perlu ditolak hak angketnya, Bang Habib? Ya, namanya anggota DPR kan memang berhak menyampaikan aspirasi ya dalam bentuk apapun. Mbak Lulu ya boleh saja menyampaikan aspirasi beliau. Cuma memang kami tentu juga diperbolehkan menyampaikan aspirasi dari masyarakat juga yang mungkin justru menganggap Mbak Lulu ini salah satu anggota DPR yang paling brutal gitu kan. Artinya menyampaikan tuduhan-tuduhan yang dianggap tidak berbasis bukti. Sama-sama nanti kita uji ya mana yang dinilai rakyat yang benar, siapa yang brutal, pemilunya atau Mbak Lulunya gitu kan. Kita lihat track record Mbak Lulu juga nanti masyarakat kan akan menilai, kita serahkan penilaiannya kepada rakyat. Nah, soal hak angket ya kami sampaikan bahwa secara prosedur formal yang namanya hak angket itu kan tentu hak anggota DPR ya, boleh digunakan dan boleh misalnya sebagian teman-teman anggota DPR menganggap perlu adanya hak angket. Tetapi di sisi lain lagi-lagi saya sampaikan boleh juga anggota DPR yang lainnya menyampaikan tidak perlu saat ini ya hak angket. Karena apa? Karena yang namanya pelanggaran pemilu, kecurangan pemilu itu sudah difasilitasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Cara-cara dan kanal-kanal penyelesaiannya ya. Misalnya soal tuduhan keterlibatan Presiden Jokowi berpihak pada salah satu paslon. Itu kan berlaku ketentuan kalau memang benar ya. Berlaku ketentuan 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang bisa dilaporkan lalu apabila terbukti bisa dikenakan hukuman, bahkan ada hukuman pidananya. Barang siapa ya penyelenggara negara yang melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon maka bisa dihukum. Nah, di dalam hukum juga ada yang namanya azas right working. Ketika hak hukum, hak untuk menempuh jalur hukum tidak digunakan pada saatnya, maka dapat dikatakan orang yang merasa dirugikan tidak ya ingin memulihkan kerugiannya, artinya mengabaikan haknya. Nah ini berlaku juga dalam konteks ini gitu loh. Kalau ketika proses pelaksanaan ya tuduhan-tuduhan tersebut tidak diupayakan ditempuh secara hukum dalam hal ini melalui apakah pelaporan pelanggaran administrasi pemilu ataukah sengketa proses pemilu ya atau nanti akhirnya PHPU perselisihan hasil pemilihan umum, apakah bisa dijadikan sebagai basis pengajuan hak angket. Nanti sama-sama kita nilai ya itu hal tersebut. Tapi saya melihat forum kemarin dan suasana rapat paripurna kemarin itu penuh keteduhan ya. Bahkan Puan Maharani seorang ketua DPR yang menyampaikan sambutan yang dibacakan oleh Pak Sukmi Dasko menyampaikan bahwa ada dua hal yang penting. Pertama untuk kontestan ya soal siap menang dan siap kalah. Kedua untuk penyelenggara pemilu harus mentaati etika, regulasi dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Siap menang, siap kalah dan tentu kita sama-sama mensikapi, sama-sama mengevaluasi penyelenggara pemilu. Wabil khusus KPU dan Bawaslu. Apakah KPU sudah bekerja secara sempurna? Tentu belum. Apakah Bawaslu sudah bekerja secara sempurna? Tentu belum. Dan apakah perlu kita kritisi, kita evaluasi? Pasti. Ya, pasti perlu kita perbaiki, kita kritisi untuk perbaikan pelaksanaan pemilu di kemudian hari. Tapi forumnya apa? Ada yang sepakat dengan hak angket. Ada yang tidak sepakat dengan hak angket misalnya karena prioritas kerja DPR. Waktu kami ini kan tinggal 7 bulan ya. Mungkin banyak regulasi yang harus kami selesaikan ya penyusunan undang-undang dalam beberapa waktu tersisa ini. Artinya bisa menggunakan kanal-kanal begitu yang sudah diatur dalam undang-undang. Kalau dari Pak Taslim sendiri masih menunggu kemudian bagaimana nanti strateginya supaya tidak terburu-buru dan tepat sasaran walaupun sudah dipersiapkan begitu. Sekarang saya mau ke Pak Ali. Pak Ali, dari rapat paripurna kemarin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa analisa bersama. Satu,
Puan Maharani itu tidak hadir di sana, pimpinan DPR tidak hadir di sana. Kemudian kedua, fraksi-fraksi yang menyampaikan usulan hak angket ini melalui interupsi begitu, dan parpol-parpol lain juga yang kemudian di luar parpol koalisi 02 juga tidak terlalu menunjukkan sikap. Nah, apa yang Anda baca dari apa yang terjadi kemarin di DPR? Apakah ini memang betul bahwa pengguliran hak angket ini lambat panasnya? Pak Ali? Pak Ali, masih mendengar suara kami? Baik, kita mengalami kendala komunikasi sedikit dengan Pak Ali, tapi saya mau ke Pak Taslim lagi. Pak Taslim, untuk bisa membuktikan adanya indikasi, kita ngomongnya indikasi ya, indikasi kecurangan pemilu, kemudian ini bisa dilakukan dengan hak angket. Lalu bagaimana nanti bisa membuktikan secara spesifik bukti-bukti adanya indikasi kecurangan pemilu tersebut lewat hak angket? Ya, jadi pertama saya mau menanggapi dulu Pak Habib. Inisiasi hak angket itu bagian dari sikap kita untuk siap menang dan siap kalah. Tapi kita ingin menang atau kalah secara terhormat dan bermartabat, tanpa kecurangan, tanpa tekanan apapun. Nah, data yang kita dapat, data yang kita kumpulkan dari 3 partai 01, itu kita sudah pilah-pilah, kita siap store nanti kepada panitia angket yang akan bekerja di DPR. Jadi ini biarkan saja, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tadi Pak Habib juga benar, itu kan sikap. Tetapi kalau menyetujui hak angket, biar kita sama-sama puas, sama-sama paripurna. Pemilihan umum yang sekarang kita mesti selesaikan sekarang, bukan kita evaluasi untuk yang akan datang. Yang akan datang lain lagi urusannya. Yang kedua, pertanyaan Anda tadi, angket ini kan perlu proses. Kami dari Partai Nasdem dan saya kira juga dari PKS dan PKB sudah sampai kepada pemilihan nama-nama. Nama-nama yang akan mengajukan usul. Nama-nama yang akan mengajukan usul dari fraksi-fraksi tertentu sambil menunggu kesiapan PKB, PDIP. Kalau tadi dikatakan Ibu Puan tidak hadir, saya beranggapan ketidakhadiran Bu Puan itu biasa saja, itu teknis. Beliau masih ada tugas lain yang mungkin diprioritaskan, jadi kita nggak usah perpolitisir ketidakhadiran ketua. Pak Ibu Puan itu bagian dari fraksi PDIP yang kemarin sudah dinyatakan oleh Arief Bimo tetap mendukung angket. Jadi kita tunggu saja. Ini memang perlu waktu karena ini kerja serius. Kita juga tidak ingin mengajukan angket tanpa persiapan. Saya masih ingat minggu lalu Pak Hasto, Sekjen PDIP, mengatakan PDIP akan membentuk tim khusus yang langsung berkomunikasi dengan Ibu Mega, dan kita harapkan pekerjaan tim khusus itu sudah selesai pada hari-hari ini, sehingga kita bisa punya progres yang lebih baik. Tapi intinya angket ini kami sungguh-sungguh sebagai bagian dari sikap kalah terhormat, menang terhormat. Jadi siap kalah, siap menang, tapi secara terhormat, bukan secara dicurangi. Seperti sinyalemen masyarakat selama ini. Demikian. Artinya memang sikapnya sudah jelas, begitu upaya-upayanya juga sudah jelas, tapi memang butuh perhitungan matang, tidak bisa gegabah begitu ya. Nanti saya akan mau tanya ke Pak Ali lagi, apakah benar setuju dengan pernyataan tadi Pak Taslim bahwa ketidakhadiran Puan Maharani sebagai pimpinan DPR ini hanya masalah teknis saja, atau mungkin ada pandangan lain? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Ali. Tadi Pak Taslim bilang misalnya ketidakhadiran Puan Maharani pada saat rapat paripurna kemarin ya itu hanya masalah teknis. Tapi kalau menurut Anda apakah ini benar hanya permasalahan teknis, atau mungkin ada memang yang betul dikatakan oleh banyak masyarakat atau sentimennya bahwa memang pengguliran hak angket ini sekarang ini melempem begitu Pak Ali? Pak Ali? Pak Ali sudah bisa mendengar kami? Ya, silakan. Kedengaran suaranya, Mas? Ya, sudah. Silakan Pak Ali. Pak Ali tadi mendengar pertanyaan kami, bagaimana kalau melihat kemarin Puan Maharani tidak hadir pimpinan DPR, kemudian yang mengusulkan hak angket ini 3 fraksi saja, kemudian ya Anda melihatnya apakah ini memang melempem, kurang panas atau seperti apa Pak Ali?
Baik, kami coba perbaiki lagi komunikasi. Sekarang saya mau ke Bang Habib kalau gitu ya. Bang Habib, tim dari Partai Koalisi Perubahan dan juga mungkin PDIP dan juga P3 sudah menyiapkan amunisi begitu ya untuk bisa membuktikan bahwa adanya indikasi kecurangan pemilu. Tapi kalau dari parpol pengusung 02 sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa pemilu ini tidak curang sehingga memang hak angket ini tidak perlu dilakukan? Ya, kami nggak bilang pemilu tidak curang, tapi kami justru punya daftar ya dugaan kecurangan yang merugikan kami. Mulai dari misalnya yang di Malaysia itu ya, ada ribuan surat suara tercoblos paslon 3. Lalu kemarin yang di Wonosobo, di Wonogiri, di mana penyelenggara tertangkap membawa uang dan kaos paslon 3. Juga ada dugaan misalnya penggunaan struktur kementerian tenaga kerja, kementerian desa ya untuk pemenangan paslon 1. Nah itu kami juga siapkan. Memang pemilu apakah sudah sempurna? Menurut kami belum, gitu kan ya. Apakah penyelenggara pemilu sudah bekerja maksimal? Menurut kami sudah kerja maksimal, tapi hasilnya tentu belum sempurna. Tetapi kanal penyelesaiannya seperti apa, gitu kan ya. Kalau misalnya kita bicara kecurangan, ya, yang terpenting adalah selain siapa pelaku, di mana melakukan, ya kan, kapan melakukannya, lalu relevansinya yang terpenting. Relevansinya itu apa dengan paslon tertentu. Nah ini yang memang akan menjadi pointer-pointer yang paling penting nanti diargumentasikan masing-masing. Kalau kami sih siap saja ya. Yang jelas ya berbagai metode ilmiah yaitu quick count sudah dilakukan oleh teman-teman ya, yang merupakan salah satu bentuk cara ya mengawal pemilu secara demokrasi. Nah ini kan di internasional ini diakui metode ini, walaupun ada dugaan kecurangan yang memang merata dituduh atau diduga dilakukan hampir semua paslon ya. Tapi prosesnya secara umum menurut kami nggak ada masalah. Sehingga kami tidak ada kekhawatiran apapun sebetulnya. Baik. Apabila memang ada hak angket, ya nggak ada masalah juga. Tetapi dalam konteks prioritas, ya prioritas kerja kedewanan kami menganggap banyak prioritas lain yang perlu kita garap di DPR yang punya waktu tinggal 7 bulan ini, Mas. Baik. Saya mau ke Pak Ali. Pak Ali menyambung pertanyaan saya tadi masih sama. Kalau Anda melihat apakah pengguliran usulan hak angket ini masih belum dibahas secara serius begitu? Ya, pertama saya ingin bicara hak angket dulu, aspek urgensitasnya. Jadi menurut saya secara normatif hak angket ini sangat penting ya sebagai hak konstitusi DPR, sekaligus sebenarnya ini kan menampung aspirasi-aspirasi di jalan kemudian dibawa ke dalam gedung Senayan, kira-kira itu secara normatif. Secara normatif pula bahwa anggota DPR itu terdiri dari para politisi dan hak angket itu bagian dari fungsi partai politik mengagregasi kepentingan publik, mengagregasi kepentingan rakyat. Tetapi saya ingin bicara dua hal, apakah kemudian hak angket ini secara praksis itu bisa dilaksanakan apa tidak, itu ada dua analisa saya. Pertama adalah analisa soliditas barisan partai-partai di barisan 01 dan 03. Apakah partai-partai di barisan 01 dan 03 itu punya komitmen secara serius mengawal hak angket ini sampai dieksekusi? Itu juga satu pertanyaan tersendiri karena saya secara pribadi kalau melihat konfigurasi partai-partai itu ada partai-partai yang secara gen itu punya gen memang rekam jejak mereka terbiasa menjadi oposisi, ya ada, tapi partai-partai di dalam barisan 01 dan 03 itu tidak punya rekam jejak atau gen di luar kekuasaan. Itu juga satu analisis tersendiri. Belum lagi soal timing. Nah dari sisi timing, apakah kemudian hak angket ini realistis? Mengingat template-nya sudah sangat dekat, tanggal 1 Oktober itu adalah periode DPR sudah berganti, kemudian nanti akhir April kalau nggak salah ada reses, kemudian Juni juga ada reses lagi. Apakah secara timing ini memungkinkan? Jadi secara ideal saya mendukung hak angket ini digulirkan,
Tetapi secara teknikal, apakah ini bisa dieksekusi apa tidak? Belum lagi kita bicara daya tahan partai-partai politik yang ada di barisan 01 dan 03. Kemarin saja kita perhatikan ada 2 partai yang kemudian belum secara firm ya memberikan pernyataan begitu. Nah, belum juga soal saling tunggu-menunggu ini saya lihat antara 01 dan 003. Baik. Sebenarnya ciri-ciri apakah kemudian ini bisa dieksekusi apa tidak, elit politik di antara partai 01 dan partai 03 itu harus melakukan perundingan dulu sebenarnya antara Bu Mega, Pak Surya, kemudian ketum PKS dan ketum PKB, ketum P3 harus bertemu dulu. Nah, kemudian disepakati apa kemudian juga bola yang akan ditendang dalam hak angket ini, apakah ini persoalan semata-mata soal kecurangan KPU atau juga masuk ke dalam etik MK karena dari PDIP juga menyuarakan ini, apakah juga lebih kencang lagi mengarah kepada pemakzulan. Nah, ini juga harus disepakati. Kalau bola yang ditendang aja belum disepakati, menurut saya secara teknikal, secara praksis ini relatif sulit dilaksanakan. Baik. Maka rutenya menurut saya adalah elit di 2 poros partai 01 dan 03 harus bertemu dulu, mensepakati apa sebenarnya concern dari angket ini. Karena kalau itu dulu belum bertemu, ya kesepakatan belum terjadi, maka yang terjadi adalah saling tunggu-menunggu. Oke, jadi Anda melihat di sini masih ada kegamangan begitu dari sejumlah partai politik? Ya, karena menurut saya hak angket ini seperti makan buah simalakama, maju kena mundur kena ini. Ketika misalnya dihitung ya hak angket ini sulit direalisasikan, ketika mereka bersuara kencang ini juga blunder. Tetapi kalau nggak dilaksanakan, seolah-olah mengamini bahwa pemilu ini berjalan dengan sesuai dengan koridor yang ada, tidak kecurangan begitu kira-kira. Jadi bagi partai-partai di 01 dan 03 sebenarnya posisinya adalah agak dilema. Di sisi lain partai-partai di 01 menunggu partai di 03 yaitu PDIP yang punya suara banyak ya di antara partai yang lain. Tadi juga sudah disinggung oleh Bang Hermawi Taslim bahwa langkah angket ini harus benar-benar dihitung apakah bisa terrealisasi atau tidak. Kuncinya ada di PDIP kalau menurut partai-partai di 01. Oke, sekarang saya mau menegaskan berarti ke Pak Ali. Kalau tadi kata politisi PDIP Arya Bima bilang kalau hak angket ini ditolak maka DPR nggak punya taring. Sementara kalau politisi Gerindra Kamru Samad bilang bahwa ada hal lain misalnya penciptaan lapangan kerja yang lebih prioritas begitu, dan kemudian jangan sampai ini adalah reaksi-reaksi atas mereka pihak-pihak yang kalah dalam pemilu begitu, jangan dipolitisasi seperti itu. Nah, kalau begitu menurut Anda hak angket ini perlu atau tidak, dan urgensinya perlu cepat atau tidak? Sebenarnya kalau saya ditanya perlu apa tidak, pasti perlu, karena biar clear ya, tidak ada sakwa sangka, tidak ada kecurigaan lagi apakah pemilu ini dilakukan sesuai dengan aturan main atau ada kecurangan, itu biar clear. Tetapi kita ngelihat ya dari sisi aspek pelaksanaan apakah bisa dilakukan atau tidak. Sebenarnya di situ. Kalau ditanya perlu apa tidak, sangat perlu. Karena ini juga bagian dari pendidikan politik, memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024, pemilu serentak ini benar-benar jurdil, benar-benar sesuai dengan aturan main begitu. Karena sebentar lagi kita juga akan ada pilkada. Kalau kemudian misalnya publik, elit politik tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu, ini akan punya implikasi kepada kepercayaan publik terhadap penyelenggara di pilkada serentak nanti di November tanggal 27 begitu. Nah, makanya kalau saya ditanya perlu apa tidak, perlu. Tetapi tidak perlu akrobat politik terlalu banyak, langsung saja dieksekusi. Karena waktunya memang tidak banyak ini. Urgensi waktunya. Ya, harus ada soliditas tadi terkait dengan parpol baik 01 dan 03, dan kemudian bisa dengan matang dan juga dengan waktu yang tepat begitu ya untuk bisa mengusulkan hak angket ini. Terima kasih Pak Ali Rifan, pengamat politik, dan sebelumnya juga ada Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra, serta Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.